Ibadah ini kita mulai dengan berkat pertolongan dari Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi, dengan persekutuannya dengan Allah Anak dan Allah Roh Kudus, senantiasa memberkati kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh. Amin. Saudara-saudara, mari saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Mari kita bersuka cita, kita datang, kita ingin menyembah Dia. Mari kita berkarya sama-sama kita menyanyikan. Baik. Terima kasih untuk hari ini kami kembali dikumpulkan untuk beribadah di sini. Itu semua karena anugerah-Mu. Engkau telah mengirimkan satu saudara anak-Mu untuk mati di kayu salib, menebus dosa kita dan membuka akses sehingga kami bisa langsung datang menyembah kepada Allah Bapa. Kami juga ingin mengucap syukur untuk sepanjang satu semester ini, di mana Engkau telah memberkati, menyertai kami semua. Dan hari ini kami di pertengahan minggu ini, di tengah-tengah deadline ini semua, kami yakin dan percaya Engkau telah berkati kami dan Engkau tetap akan berkati kami. Tuhan, pada hari ini kiranya di luar deadline dan segala macam kesibukan, kami bisa sungguh pada 30 menit ini fokus menyembah-Mu, menyembah dengan hati yang berkenan ya Tuhan. Kami panjatkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita semua saya mengucap terima kasih kepada Allah. Saya mau mengajak kita semua menaikkan pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua menaikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku.
ayat 24 berkata demikian. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara, pertama kali saya membaca ini, saya harus terpikirkan. Selama ini di saat kita mengaku dosa kita hanya fokus pada hubungan kita dengan Tuhan. Dosa apa saja yang saya ada kepada Tuhan. Tetapi sangat jarang sekali kita memikirkan bagaimana relasi kita dengan sesama. Apakah saya ada berdosa kepada mereka? Apakah di hati saya masih ada kebencian mungkin kepada orang-orang di sekitar kita? Saudara-saudara, pada hari ini, bulan ini sebenarnya, bulan Desember itu sebenarnya kita ada 3 Advent. Minggu Advent pertama itu tentang hope, Minggu Advent kedua itu peace, dan Advent ketiga itu joy. Nah, hari ini kita berada di Minggu Advent kedua, yaitu peace. Oleh karena itu, saya mengajak kita untuk nanti di saat berdoa, tidak hanya mengaku dosa kita kepada Allah, tapi juga mungkin mengaku dosa apa saja yang kita miliki kepada sesama. Dengarlah berita anugerah yang terambil dari Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Mari kita sama-sama mau mengakui dosa kita sambil singer akan mengiringi Yesus bayar semua. Mari kita berdoa masing-masing mengaku dosa kita. Kami ingin mengaku bahwa kami telah berdosa terhadap-Mu dalam pikiran kami, perkataan kami, dan juga perbuatan kami, dengan apa yang kami lakukan dan juga apa yang kami belum lakukan. Kami belum mencintai-Mu dengan segenap hati. Di saat mungkin sekarang kami masih ada dosa atau masih membenci orang atau mungkin ada konflik dengan orang lain.
Tuhan, Engkau terlebih dahulu sudah memaafkan kami, masakan kami tidak mau maafkan mereka dan berdamai dengan mereka. Kami benar-benar menyesal dan kami ingin dengan rendah hati bertobat. Kasihanilah kami dan maafkan kami, agar kami bisa senang hatinya dalam kehendak-Mu dan berjalan di jalan-Mu, firman-Mu, demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri, kita ingin salam sapa kiri dan kanan kita. Kita undang Allah itu baik. Dan yakinlah, sebenarnya minggu ini kita akan merasakan kebaikan Allah itu. yang duluan, tapi yang MTH akan memimpin adalah chapel liburan. Tidak ada khotbah, full 30 menit kami akan pegang gitu. Aduh, mau ngomong apa, khotbah belum bisa kan, baru semester 1 belum belajar apa untuk khotbah gitu kan. Nah, tapi puji Tuhan beberapa hari kemudian ada briefing chapel, di mana Ai bilang ada budaya di saat tenang saja. Biasanya kalau chapel liburan itu mereka akan menyaksikan panggilan mereka gitu. Kalau nggak bisa panggilan, renungan lah gitu. Jadi di tengah-tengah di saat yang biasa mata kuliah ada PPK, ada PP, ada SGI, SGD dan lain-lainnya. Aku kayaknya PRK saja. Itu panggilan, renungan dan kesaksian. Gitu. Nah, kenapa panggilan? Jadi sebelum saya menceritakan panggilan saya, sedikit latar belakang ya. Saya lahir 5 November tahun 99 ya. Jadi sejak saya lahir pun saya sudah bisa merasakan anugerah Allah. Kenapa? Karena dulu waktu saya bayi saya pernah sempat kejang-kejang gitu dan nggak tahu alasannya apa. Mungkin kalau sekarang saya ekstrovert, mungkin bayi pun ekstrovert dulu juga gitu ya.
Dan ya sampai sekarang nggak tahu penyebabnya apa, tapi puji Tuhan dengan mujizatnya sembuh lah gitu. Ini aku kayak masih 18 bulan gitu kan, 1,5 tahun gitu. Nah, lalu umur 3 sampai 6 saya ke Amerika, sekolah di sana, dan lalu lulus ya dari sana, wisuda pertamaku itu waktu kecil. Lalu saya balik, umur 6 atau 7 saya balik ke Indonesia. Saya sekolah SD sampai SMA itu di Pelangi Kasih. Tidak ada foto SD, jadi ini foto-foto SMP sama SMA saja gitu. Nah, saudara-saudara, sejak saya bayi lahir sampai saya SD, saya menganggap itu sebagai masa di mana saya itu masih belum lahir baru. Apa tandanya? Sewaktu saya kecil saya masih suka bully orang, masih nggak terlalu peduliin sok suci atau rohani gitu, dan yang paling saya senang itu berkata kasar. Kayak kalau kata kasar itu kayak merasa keren gitu, wah keren, gitu kan, kasar hewan gitu. Nah, kapan saya bertobat dan percaya pada Yesus pertama kali itu waktu di SMP tengah, SMP 2 lah mungkin. Ceritanya bagaimana sih? Nah, jadi semua itu bermula dari suatu hari tiba-tiba saya merasa di hati saya itu di hati saya itu kosong, pikiran juga kosong gitu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hati ini merasa tiba-tiba hidup tiada artinya. Yang selama ini membuat saya senang berhidup, main game lah, bermain sama teman lah, hanya hidup fokus kesenangan diri, tiba-tiba bosen gitu. Nah, sehingga bosen akhirnya lama-lama aku memikirkan tentang, aku mencari arti gitu kan, pikirkan apa tujuan hidup aku, kenapa aku ada di sini ya. Bagi yang 2021 baru ujian psikoum itu existentialnya, nah ini dia aku mengalami existential nah gitu. Masih di part Inggris ini. Nah, suatu hari oleh karena pertanyaan eksistensial itu, tiba-tiba semua khotbah, renungan, daily devotion yang saya baca itu tiba-tiba nyantol gitu. Sehingga suatu hari di dalam KKR, saya menemukan jawaban saya, yaitu hanya Yesus yang bisa memenuhi hati saya gitu. Nah, waktu saya percaya Yesus, saya lahir baru, apa yang terjadi? Nah, hati saya mulai jadi hidup dengan tujuan, gitu, ada artinya gitu kan. Tujuannya adalah hidup menjadi berkat bagi semua orang. Itu satu tujuan yang saya bawa dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya gitu, tapi saya dibantu Tuhan gitu kan. Nah, dari hati sudah ada tujuan, pikiran pun juga jadi lebih berfaedah gitu kan. Maksudnya apa? Maksudnya mulai memikirkan hal-hal yang rohani gitu ya, yang lebih berfaedah lah gitu. Bukan berarti hal-hal dunia itu sia-sia ya gitu. Nah, jadi ya apa saja transformasi awal-awal yang saya merasakan. Yang pertama itu saya mulai lebih sering baca kitab suci dan doa. Gimana lagunya? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, doa ya baca kitab suci. Itu tapi ya so far aku nggak merasa terlalu bertumbuh bagaimana sih, karena saya sudah menghabiskan Alkitab 3 kali. Tapi kalau ditanya orang tentang ayat apa segala macam inget gak, aku rasanya kayak belum pernah baca sama sekali, nggak ingat satupun gitu. Tapi ya tetap efek change-nya itu masih kerasa ya, seolah-olah kayak ada kantong plastik yang berbolong-bolong, yang kotor, lalu mau ambil air dari sungai untuk bawa ke rumah, tapi pas nyampe ke rumah loh, kok airnya udah habis karena bocor gitu kan. Tapi walaupun airnya itu udah nggak ada, tetap plastiknya jadi lebih bersih gitu. Nah, selain baca kitab suci, doa tiap hari itu apa lagi? Yang kedua itu aku jadi lebih aktif karena gereja itu. Semuanya aku hantem. PL, singer, pengurus remaja, pemuda, pengurus apa lagi nih? Sekolah minggu juga ya. Nah, lalu yang terakhir itu tentu ya Instagram itu jadi semakin suci. Tapi tenang saja, setelah saya melihat kembali Instagram saya kemarin yang dulu yang di bawah-bawah itu, saya melihat I'm still me. Walaupun ada 1-2 post dan captionnya mulai kayak rohani dikit, tapi tetapnya overall it's still me gitu, nggak sampai yang kayak berubah jadi pendeta atau apa gitu kan. Nah dari SMP ke SMA, nah lulus SMA awalnya saya mau langsung ke Saat
gitu. Kalau aku langsung pesan berarti aku angkatan berapa ya? Ya begitu ya, cutting. Tapi atas saran dari orang tua saya bilang, bagaimana kalau kamu cari pengalaman dulu, karena kan kamu kan panggilannya kan ke remaja kan, nah remaja pemuda. Nah bagaimana kalau kamu cari pengalaman dulu di kuliah S1 luar gitu. Nah jadilah saya kuliah S1, bukan karena ilmunya, tapi karena pengalamannya gitu. Nah udah menentukan saya mau kuliah S1, tinggal pertanyaannya mau ambil jurusan apa. Nah saya pikir jurusan apa sih yang kira-kira paling membekali saya di ladang pelayanan nanti gitu, psikologi. Jadi itulah saya psikologi, UPH, lalu saya lulus, gitu kan. By the way, ada yang tahu nggak ini siapa? Ya mungkin ada yang tahu gitu ya, angkatan Pak Hendra. Dia jadi dosen di sana sekarang. Nah, di kuliah S1 ada satu momen besar yang saya merasa Tuhan membentuk atau membantu menyertai saya, yaitu di kuliah S1 itu terjadi satu momen besar, yaitu hubungan saya dengan papa saya itu diharmoniskan kembali gitu. Yang dulunya saya membenci papa saya, sekarang saya bisa berubah dari benci jadi cinta gitu kan. Papa saya ya. Bagaimana ceritanya? Jujur saya masih belum bisa terlalu terbuka nanti, tapi saya sudah sharingkan dengan fellowship GKI ya, jadi kalian bisa tanya yang dari GKI gitu ya. Nah lalu setelah lulus S1 barulah selesai skripsi saya langsung belajar untuk tes saat. Nah, kemarin saya tanya Mas Taku itu kalau misalnya pengantar Alkitab setiap 2 bulan itu harus selesai 6 kitab ya, PL, lalu 2 bulan berikutnya itu PB 6 kitab. Nah ini bayangin aku setelah selesai skripsi, saya cuma punya waktu 3 bulan saja untuk belajar untuk tes. Nah itu rasanya, karena kan kisi-kisinya kan banyak ya, soalnya kayak belajar satu Alkitab. Ya itu kayak rasanya aku belajar satu Alkitab dalam 3 bulan doang, stres. Ya unik lah intinya gitu. Nah, yang menarik adalah baru 4 bulan saya di sini 1 semester, saya sudah merasakan jauh lebih banyak penyertaan dan pembentukan Tuhan dibanding saya di kuliah S1 gitu. Kalau kuliah S1 kan saya cuma taunya 2 tema besar, bebas, santuy gitu kan. Bebas dalam bersosialisme, tema, pergaulannya, dan santuy juga saya di sini bagus itu bahasa banyak gitu, ada faedahnya juga. Nah, penyertaan apa saja sih yang saya merasakan di Paguan itu di bulan 4 bulan itu? Nah, itulah yang akan kita masuk ke renungan dan juga sekaligus kesaksian gitu. Tapi tentunya singkat saja karena kan sudah 25 menit kita selesai menit lagi gitu kan. Nah, jadi yang pertama itu adalah ayat Yeremia 18 ayat 6b, sungguh seperti kita lihat bejana lah intinya, kita dibentuk, saya merasa dibentuk menjadi bejana. Namanya dibentuk kan gak enak ya, identitas diri kita, budaya diri kita harus adaptasi, harus berubah, itu kadang sakit gitu loh. Dan rasa itu aku kerasa bulan pertama udah kerasa apa? Kesan sombong. Jadi bayangin ya, pandemi, seorang introvert sendirian di kamar, aduh merasa sendirian banget. Terus tiba-tiba dicemplungin ke saat gitu kan, banyak orang, banyak temen, wah seneng gitu, wah banyak temen gitu kan. Tapi sayangnya ya namanya budaya yang berbeda ya. Beberapa orang yang melihat aku kayak, ini orang kenapa sih, apaan sih gitu kan, gak jelas gitu kan. Lalu juga saya punya masa terberkati di saat ada seorang Fatin yang panggil saya, lalu dia bilang, Fit, kamu sadar nggak sih kamu tuh sebenarnya kesannya sombong banget. Contoh nyatanya apa? Contohnya waktu kamu tunjukin orang, itu kesannya sombong gitu. Padahal nggak ya sombong gitu kan. Nah, hal-hal yang spesifik itulah yang aku bisa belajar dari sana gitu. Aku perlu kata-kata pasti dan hal yang spesifik guys gitu. Nah, lalu sakit hati dari berbagai. Sebenarnya karena aku belum terbiasa mendengar cara penyampaian mereka saja gitu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, mereka orang baik, penuh dengan kasih gitu kan, kasih Allah gitu kan. Lalu apa? Time management. Waduh. Ya, hari pertama kuliah, mata kuliah pertama ibadah Kristen. Pertemuan pertama, introduction singkat, langsung dikasih 1 semester nih 7 tugas break gitu kan. Itu baru 1 mata kuliah. Nah ini bagaimana saya bisa memecahkan batu yang besar itu beban jadi kecil-kecil gitu kan. Yang sangat membantu saya itu adalah yang namanya Notion. Ya nanti setelah selesai di Desember aku akan sharing gitu kan di
di kelas. Nggak tahu nanti jadi umumin di grup atau nggak tahu dah. Bagi yang tertarik gitu. Jadi di Notion itu bisa kita rutin sesuai deadline. Itu nanti setiap tugas kita bisa cantumkan detail-detailnya. Tapi ya, nah, ini bukan promosi Notion ya. Oke, bulan kedua itu aku jatuh dalam perbandingan. Loh, kenapa temanku jauh lebih pintar dibanding aku ya, jauh lebih cepat ya. Aku lambat banget dan itu membuat aku stres. Hal yang membantu aku adalah sebuah saran dari KT yang bilang jangan membandingkan diri. Do the task at your own pace gitu loh, yang kamu nyaman. Lalu apa? Money management. Yang saya kaget ya waktu aku melihat temanku itu bisa meluangkan lebih dari 5 juta hanya untuk barang-barang di semester pertama. Saya lebih kaget lagi di saat saya melihat rekening saya sendiri. Itu lebih dari 3 juta lebih hilang kemana? Hilang ke makanan, nah di jauhan. Karena kan stres ya, setiap hari aku makan nggak terasa gitu. Oke, bulan ketiga dan keempat itu saya belajar untuk bagaimana menjadi pemerhati yang baik. Tipe spiritualitas saya itu memang perhati gitu kan. Bagaimana menjadi pemerhati yang bijak dan ya benar-benar bisa memancarkan kasih Allah lah gitu. Tidak disalahpahami gitu kan. Nah lalu juga bagaimana saya bisa jadi hati seperti Yesus gitu, mengikuti kehendak Yesus gitu. Walaupun mungkin beberapa kali ada hal-hal yang saya inginkan adalah A, tapi Yesus bilang B gitu. Itu susah, sulit. Nah lalu selain pembentukan ada juga merasa sikap gitu. Spiritualitas, bagaimana selama 1 semester itu ada namanya formasi spiritualitas. Itu belajar 16 pertemuan tuh bagaimana dengan doa, self silence, kontemplasi apa segala macam tuh bisa membantu mengembangkan spiritualitas saya. Integrasi, you know lah. Itu bagaimana